Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Sakan TV Nasihat dan Dakwah. Oke, pada video kali ini saya akan coba membahas seputar indigo ya. Indigo merupakan orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Dia bisa melihat setan, dia bisa melihat jin, kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya. Nah, atau yang dikenal juga di dalam masyarakat kita atau di tengah masyarakat kita, indigo ini adalah orang yang mempunyai indera keenam. Oke, masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita masih menganggap bahwa indigo atau anak indigo merupakan orang yang hebat. Kenapa disebut orang yang hebat di tengah masyarakat? Karena indigo bisa melihat hal-hal yang gaib, yang mana orang lain tidak bisa melihat seperti yang dilihat oleh indigo tersebut. Yang mana kebanyakan orang tidak bisa melihat setan, pocong, genderuwo, jin, dan lain sebagainya. Nah, anak indigo itu bisa. Makanya di tengah-tengah masyarakat, anak indigo ini dipuji dan seperti apa ya? Seperti dimuliakan lah gitu. Oke, sebetulnya dalam Islam memandang bahwa indigo ini merupakan sebuah penyakit di mana penyakit ini harus dihilangkan dengan metode-metode yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah dengan metode ruqyah syar'iyyah. Perlu diketahui juga bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang normal, maka dia tidak akan bisa untuk melihat hal-hal yang gaib. Dia tidak bisa melihat jin, dia tidak bisa melihat kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya. Artinya dia tidak akan bisa melihat hal-hal yang gaib atau menembus hal-hal yang gaib. Mana dalilnya bahwa seorang mukmin yang normal dia tidak bisa untuk melihat hal-hal yang gaib? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia, artinya adalah setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Nah, ini adalah dalil bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia normal, maka dia tidak akan bisa untuk melihat hal-hal yang gaib. Dia tidak akan bisa melihat setan dan kawan-kawannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman tersebut, "Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun." Sesungguhnya kami jadikan syayatin, kami jadikan setan-setan itu aulia, pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu indigo di dalam Islam bukanlah merupakan suatu kemuliaan, akan tetapi ini merupakan suatu penyakit yang harus dihilangkan dari tubuh seseorang tersebut. Oleh sebab itu, Imam Asy-Syafi'i selalu mengingatkan kepada kita bahwa jika ada orang yang mengaku bisa melihat jin, bisa melihat setan, atau bisa melihat hal-hal yang gaib, jangan kita percaya dulu. Kenapa? Sebelum kita menimbang amalannya, apakah amalannya itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau belum. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seorang laki-laki atau melihat seseorang, ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air. Bayangkan. Wa yatiru fil hawa, dan dia bisa terbang di udara. Fala taqtarru bihi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kepada kita, fala taqtarru bihi. Jangan kalian tertipu dulu dengan apa yang dia lakukan itu. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Sebelum kalian menimbang amalannya, sudah sesuai belum dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, artinya begitu. Artinya, jika kita melihat seorang, dia bisa menyembuhkan orang dengan seketika, dia bisa menyembuhkan orang dengan satu usapan saja, dia bisa menyembuhkan orang dengan sekali tunjuk saja, dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang menurut kita itu adalah hal yang mustahil. Tapi ketika dia melakukan itu, maka orang tersebut sembuh. Maka kita jangan tertipu dulu. Fala taqtarru bihi. Maka jangan kalian tertipu dulu, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kita nggak usah tertipu dulu. Kita lihat dulu amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau belum. Nah, kalau misalnya orang yang melakukan itu, orang yang mengobati orang lain misalnya dengan satu kali usapan, dengan metode tunjuk atau metode-metode seperti itu,
kemudian amalannya sehari-hari tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, malah jauh gitu, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, atau melenceng dari syariat Islam, apa yang dia lakukan tersebut, maka kita tidak boleh percaya. Kenapa? Karena ini boleh jadi bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan oleh Imam Syafi'i tadi, bahwa kecuali kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini boleh jadi ini boleh jadi sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa saja bersekutu dengan jin untuk menyembuhkan orang itu. Nah, ini dia bedanya. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah juga mengingatkan kembali atau mengancam bagi orang-orang yang mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib, orang-orang yang mengaku bisa melihat jin, setan dan lain sebagainya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ibnu Hajar rahimahullah berkata di dalam kitab Fathul Bari, beliau menukil perkataan Imam Al-Baihaqi. Beliau rahimahullah mengatakan Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Rabi' bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan." Barang siapa yang mengaku dia bisa melihat jin, abtalna syahadatahu, maka kami batalkan syahadatnya. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Illa an yakuna nabiyyan, kecuali dia seorang nabi. Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan demikian. Bayangkan coba. Oleh sebab itu orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib, kemungkinan dia ada dua. Yang pertama, di waktu kecilnya dia sudah dimasuki jin. Dan biasanya orang yang dari kecilnya sudah dimasuki jin, itu biasanya adalah jin turunan. Biasanya itu dari kakeknya. Kakeknya itu punya semacam ilmu hitam. Kemudian setelah kakeknya meninggal, maka jin itu pindah kepada cucunya atau keluarga terdekatnya. Yang kedua, orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib, dia bisa melihat setan, jin, genderuwo, pocong dan sebagainya. Yang pertama, dia dimasuki oleh jin. Nah, itu yang pertama, dia dimasuki oleh jin. Nah, ketika dia dimasuki oleh jin, maka dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Yang kedua, dia bersekutu dengan jin. Dia datang ke dukun, dia menuntut ilmu hitam dan lain sebagainya. Nah, inilah kemungkinan bahwa orang-orang yang bisa melihat alam gaib, dia bisa melihat jin, setan, genderuwo dan lain sebagainya, maka dia bisa melihat semua itu dengan berkat bantuan jin tersebut. Sebagaimana juga saya dulu pernah punya adik kelas di waktu di pesantren. Dia mengatakan bahwa dia bisa melihat hal-hal yang gaib, dan katanya itu dia punya hal-hal yang seperti itu. Artinya dia bisa melihat hal-hal yang gaib itu karena jin turunan, katanya turunan dari keluarganya. Jadi begitu. Artinya mari kita pertimbangkan terlebih dahulu ketika kita melihat ada orang yang seperti tadi bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, bisa menyembuhkan dalam hanya istilahnya menyembuhkan dalam satu usapan saja, atau dengan metode tunjuk-tunjuk begini saja, atau dengan hal-hal yang sepele dan mustahil disembuhkan dengan hal seperti itu, dengan cara seperti itu. Tapi dia bisa menyembuhkan hal itu. Maka kita pertimbangkan dulu apakah amalannya tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah belum. Kalau amalannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dipastikan dia melakukan semua itu karena bersekutu dengan jin, berkat bantuan jin tersebut. Tapi jika amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dipastikan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Bukan lagi mengatakan bahwa anak indigo itu adalah anak yang hebat, enggak. Kenapa? Karena di dalam Islam sebetulnya indigo merupakan sebuah penyakit yang harus disembuhkan dengan metode ruqyah syar'iyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.